yang TBC itu Pak, gitu. Itu yang lebih bahaya gitu daripada COVID gitu. Sakit jantung dianggap COVID, sakit ini dianggap COVID. Ini kita keliling Pak, itu Pak, rumah sakit itu ya sepi, kepercayaan kurang Pak. Kepercayaan ke medis ini kurang, udah pasti di situ. Iya, malah nanti ke alternatif semuanya Betul, malah. lari ke dukun, setan ketemu jin, cocok wis. Lah setan ketemu jin kan cocok, nggak percaya sama medis terus gimana, negara di mana ini kan gitu. Nah gitu, yes. Ya mungkin ya seperti itulah yang kita di lapangan itu udah kopat yang punya uang udah kabur duluan, tinggal kita aja gitu. Yang punya duit berhitung, Ya bagaimana nggak ini keluarin uang gitu. betul, itu sudah kesana. Hanya itu aja, kalau kesanggupan mah udah sanggup. Cuma aman nggak ini kita kok lagi posisi ini ada transaksi besar-besaran kan gitu. Betul, tapi itu kan kesempatan Pak. Secara hitung-hitungan bisnis kesempatan. Itu kan sudah Bapak yang ngatur ya harga itu kan. Kemarin harga berapa Pak? 400? Kalau harga nggak ada masalah kok. Oh ya. Yang jelas kita amanin yang rumput bawah ini Pak. Harus aman gitu. Gimana kan gitu. Tapi kita bisa mengatur ke sana kok Pak. Siap. Kemarin sudah kita bahas-bahas semuanya Pak. Selipi kita bahas, terus 1065. Sebetulnya semuanya itu 1300 Pak. Semuanya itu. Iya, Kalau iya, iya. menurut surat tuh. Tapi udahlah 1065, nanti sisanya itu kan udah jadi perumahan itu nanti aja. Yang penting yang kosong aja Pak. Pelang kita sudah di lapangan Pak. Pelang sudah kita pasang Pak itu Pak. Iya, iya, iya. Jadi secara fisik sudah kita kuasain itu Pak. Benar, benar. Siap. Iya. Nunggu kabar selanjutnya mawon. Siap Pak. Siap. Tinggal beranian sama apa pemilik dananya aja, berani transaksi nggak ini lagi ya, situasinya doang. Jadi dananya nggak ada masalah sebenarnya. Iya, karena kan Bapak sudah lama proses itu Pak. Jadi kan mau bayar kemana kan itu kan, gitu kurang lebihnya seperti itu dulu kan. Tapi ini sudah nggak salah kamar lah Pak. Amin. Kayaknya sudah nggak salah kamar. Saya juga berani ya, instansi kita juga PP Polri semuanya berani menjamin arah ke situ Pak. Iya, iya. Karena kan yang 4 PT ini sudah perpanjang udah nggak bisa, sudah chaos tuh. Tapi ya Iya, mungkin iya. nanti ya kompensasi aja bagaimana kan gitu. Yang tiga, yang satu itu sudah tidak, karena kan sudah tersangka atau Iya. ya mungkin seperti itu petunjuk. Lanjut. Oke, makasih banyak nih Pak Udo. Terima kasih. Kapan yang kita bisa terima SPH-nya Pak? Sekarang kita dorong notaris Pak, semuanya. Ya notaris Bapak silakan, notaris kita ya kita terima kira-kiranya yang enak-enak aja. Yang jelas sudah bisa kita ajak kerjasama. Intinya seperti itu Pak. Siap, lanjut. Oke, oke, baik. Ya, terima kasih Pak inputnya. Salam keluarga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi lagi. Kau dengar yang ngira ya. Nggak ngerti bahasanya Bapak. Supaya ngerti Mang, semuanya kan belajar gitu. Makanya dari tadi megangin kepala melulu. Kerjanya Bapak bikin pusing saya. Enak ngaduk. Ya, sehat. Mumet, ikut mumetnya gitu. Bener. Ya, pertanyaan saya umutnya kenapa? Semuanya kan harus Banyak lika-likunya. Kalau jalan itu belok sono, belok sini. Orang lurus belok lagi. Gak mentok-mentok ke arah tujuan itu. sudah Belok lagi. sekarang lahan sudah kita kuasai. Terus apa yang nanti nggak mentoknya? Ya itu dia, jadi pikiran saya itu begitu.
Bapak ngomong lahan sudah dikuasai, tapi jalannya masih belok-belok mulu. Iya, karena kan gitu. SPH-nya. Jadi kapan nih SPH namanya? Ngerti SPH nggak? Enggak. Tanya. Kalau nggak ngerti, tanya SPH. Apa tuh itu? Udah tanya John. John. Surat pelepasan hak. Oh, ada hak-haknya ya. Ya itu. Tapi Bapak kayak itu nggak mumet ya Pak ya? Nah, Nggak mumet ya? kalau Muhammad udah teriak-teriak, Man. Iya sih. Gitu. Ya, semuanya kan itu tadi dasarnya kan manusia itu harus semangat, punya mimpi, saya semangat 45 gitu. Dibandingkan ini sama ini jauh Pak soalnya. Prek. Tapi semuanya itu sudah ada porsinya, Mas. Semuanya. Hidup itu pilihan. Pilih yang mana? Hidup itu pilih yang setan dimakan jin, cepat. Jin dimakan Ya, setan. makhluk hidup itu udah pasti mati, nggak bakalan nggak mati makhluk hidup, jelas. Tinggal pilihan aja, risiko masing-masing. Dosamu saya minta juga nggak boleh. Nah, sudah perbuatan itu udah kamu yang bertanggung jawab semuanya, apapun. Gitu. Jadi kan kita tinggal apa yang ditunjuk, ada petunjuk-petunjuk, garis-garis Haluan negara. haluan negara, haluan segalanya, peta-petanya kan ada di situ kan, gitu petanya. Tinggal kamu pilih peta mana, gitu. Mau peta setan dimakan jin, tinggal kamu ini kan gitu, lari ke dukun, selesai. Miara tuyul, nah satu contoh itu ngapain ngaduk-ngaduk, Capek Pak ya? lah capek lah, itu dipilih capek itu yang halal. Masuk ke darah anak kamu itu, turunan kamu itu halal. Begini, cerdas. Tuh. Oh, Ajinomoto. Tuh di situ jangan nipu. Kalau nipu ya risikonya banyak. Risiko nanti kalau sudah mandro buka, wah, diminta pertanggungjawaban ente. Mana Rob buka? Nah, Jawabnya apa Pak? Jawabnya apa? tinggal kamu yang jawab dong. Ya gimana? Apa duluan lah yang jawab? Saya duluan. Kalau kamu belum mati. Sama. Mana Rob buka? Mancada wajada. Tuh, Mana Rob buka? Sapa Tuhan Ira? ya, Sapa Nabi Ira? Apa kitab Ira? Ya Pak. tuh di situ Ini John sih yang ngajarin si John. itu dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi semuanya itu sudah ada absen, dicatat semua, itu udah perbuatan tiap hari dicatat. Tuh. Pak, kenapa sampean nggak percaya COVID? COVID jangan percaya ada apa nggak, Pak? Nggak ada. Nggak Itu ada. politik aja itu, setan itu para pejabat. Kenapa, Pak? Karena kenapa? Kita bukti di lapangan tidak akan pernah tahu sakitnya kayak apa, matinya kayak apa. COVID itu kan seperti kayak TBC, itu lebih bahaya TBC daripada COVID. COVID itu ya buktinya nggak ada, itu kan uang pinjaman semuanya itu ya udah politik lah itu. Kerjasama sama dokter. Parah politiknya ya. Parah, sampai apa parahnya itu? Masa masjid apa semuanya ditutup semuanya. Nah, terus gini nih pejabat gila semuanya itu. Udah takut Cara dosa Pak ya? ibadah ditutup semuanya. Itu kayak kiamat aja itu. Iya nggak takut Kan dosa gitu Pak loh. ya? Nah, itu. Pelan-pelan membunuh itu loh. Ya, kira-kira seperti itu. Cuman kan belum ke rumah sakit, Pak, jadi belum tahu. Bukan ke rumah sakit. Rumah sakit itu sekarang sudah mengurangi kepercayaan masyarakat kepada secara medis, itu sudah ngurangin. Tapi pada faktanya Udah, iya bener, John. itu di situ. Masa sakit batuk COVID, apa COVID itu bikin sengsara masyarakat aja. Apa? Bukan, Masa cuman- masyarakat dikasih 10 kilo, 10 liter itu uang utangan juga. Saya baca di Gitu. internet. Uang Itu utangan itu. 80% rakyat itu nggak percaya sama COVID. Nah, di situ. 80% tahu. Pasiennya kan ada, kenapa nggak dilihat? Justru itu, John. Istilahnya apa? Seperti Bapak bilang, ini politik.
Ya itu udah pernah ke rumah sakit, misalkan Wisma Atlet belum lihat korbannya. Udah kemarin pas jalan, tanya Mas apa? Banyak apa pasien? Banyak. Lu pertanyaan konyol, rumah sakit itu ring 1, ring 2, ring 3. Oh iya, nggak Ke ring mungkin. 2 nggak mungkin lah Bisa orang masuk ya? nggak masuk di akal cara membuktikan. Ya ya. Dari mana pertanyaan kamu konyol juga itu. Hmm. Gitu, pertanyaan yang mutu lah nanya itu. Jelas, saya orang lapangan, pasti saya sudah keliling. Itu tidak ada COVID. Orang kampung juga tenang-tenang aja, tidak ada korban. Apa petani sehat, apa semuanya. Tuh. Sekarang itu ngasih beras utangan. Terus bagaimana? Suruh ini kasih kerjaan itu, kayak yang bakul tempe itu didukung. Kedelai harus dispot itu nanti gitu. Maksudnya Tahu ini- apa semuanya yang kaki-kaki 5 ini sudah dibuntu semuanya. Pemerintah gitu maksudnya Pak ya? Iya, itu. Langkah pemerintah gitu ya? Iya betul itu. Langkah itu memang harus ke sana. Nggak langsung dikasih 10 liter sudah suruh ina bobo. Cukup ini aja. Ya konyol, ngasih juga utangan. Dari mana itu uang? Sekian triliun, enak aja. Tuh. Utang itu kan untuk supaya ekonomi jalan, Pak. Nah, utang enggak untuk beli beras. Lihatin itu DKI. Ya beli beras Chaos. juga uangnya muter gitu nanti dari Ah, agen. Ya, muter. Muter. Karena kan ini namanya utangan kan harus nyaur utang itu kan gitu loh. Ujung-ujungnya yang salah siapa, Pak? Yang salah di penjara. Yang salah kepiting. Yang salah di penjara, Mang. Yang salah. Kepiting diitet. Oh, enggak. Yang salah di penjara. Ada lagi kepiting nih bawa-bawa. Karena kan sudah Pada gigit sih kepiting. gitu. Nah, itu kan jadi semuanya itu dokter yang kerjasama sama inilah. Jadi kan sebetulnya kan itu memang kesalahan fatal kalau menurut saya. Gitu. Seharusnya kan udah di-los aja juga. Udah orang makhluk itu ya bakalan mati. Udah mati ya dikubur. Sama ini semua. bisa ditangkap pemerintah, Pak. Soalnya menghasut Nah, masyarakat supaya tidak percaya COVID. lah, buktinya memang nggak Kebiasaan percaya. pemerintah kayak gitu main tangkap-tangkap aja. Coba kalau tangkap lagi, bisa nggak? Mau ditangkap pemerintah? Ditangkap itu dasarnya apa? Saya nggak percaya hak saya, karena kan saya nggak pakai masker juga kalau kemana-mana. Entah kalau ditangkap Tuh, lagi sama tangkap itu udah biar dia kalau ditangkap ya saya diingonin salah Warga juga apa punya hak nangkap. gitu. Nangkep Jadi ikan. kan nangkep semua ada dasar gitu. Apa dasarnya kan gitu. Covid voting itu udah itu tadi 80% itu. Covid itu 94% itu udah bisa disembuhkan. Ngapain Covid? Berarti sama percaya dong COVID ada. Lo enggak, ya enggak ada. Saya itu Covid itu ke bagaimana belum tahu. Katanya Secara orang hidup itu kenyataan saksi ini loh. Nah, ini gitu loh. Kayak seperti kayak kena santet aja. Yuk kena santet gitu. Kalau dokter nggak percaya, padahal kena santet. Gitu kan. Indera keenamnya dia nggak punya ya, gitu. Secara medis kan dia itu Maksudnya cuma membuktikan kelihatan. COVID ini sama sulitnya dengan membuktikan kena santet begitu. Betul, itu dalam yang jawaban situasi saya. sekarang gitu ya. Iya, itu aja sih. Ya, kita memang ajaran kita bukan karena kan udah langsung aja makhluk hidup mati itu tadi kan gitu. Nah, yang dari ya tadi kan ini wali kota loh, wali kota yang saya bicara sama wali kota loh saya ini wali kota yang saya telepon tadi, wali kota Tangerang itu pejabat. Mantan kali, Pak. Sekarang masih jabat. Sekarang masih jabat nih. Udah Saya udah ke rumahnya, ini fotonya. Tuh, udah masih jabat. Dia wali kota 2 periode itu dia. Tuh, kata pandangan beliau apa, Pak? ya memang iyalah, nyusahkan nih. Memang cara politik pandangan dia, jelas. Gitu. Perut keroncongan dulu, Pak ya. Ya karena kenapa? Ya saya berkeloncongan dia nggak bisa jawab. Kasih beras utangan, itu berapa triliun yang pinjaman untuk Covid? Cuma kita dapat berapa? Istilahnya per kakak, namanya sekian gitu. Masa itu? Tapi sebenarnya negara bisa nggak utang, Pak? Cuman dalam periode tertentu rakyat puasa, Pak, sanggup.
Puasa Ya, bagaimana? puasa anggaran kurang nggak ngutang gimana? Sekarang memang menyelesaikan beras 10 liter. Ya Toh sekarang punya motor, paling punya ini bisa apa? Punya apa? Biasanya sudah terbiasa, sudah manajemen rumah tangga dia sudah ada paling tidak gitu loh. menghentikan kerusuhan lah. Itu boleh, sudah politik. Kalau kerusuhan Politik. itu bukan kelas kita, itu alternatif pada sebab. Ntar karena kalau kita- lapar rusuh kan lapar itu duga-dugaan aja. Ternatanya kan gunanya merdeka, berarti belum merdeka dong kalau sudah masyarakatnya lapar. Kewajiban negara untuk memakmurkan ya masyarakat. itu benar tadi berarti kan Gitu ngasih loh. beras Oh nggak bisa, jangan kasih itu nggak, saya kurang setuju. kasih apa harusnya? Ya, kasih satu spot untuk permodalan, dibuka pelancaran ke bank supaya perpinjaman itu berputar. Gara-garanya kayak bakul tempe, bakul tahu dan lain sebagainya itu, yang kaki lima apa dagang-dagang kecil menengah itu. Banknya sendiri nasabah banyak gagal bayar kok. Ya gagal bayar itu menurut Dia situ. collab kok. Ya, tapi tinggal Banknya. pemimpin presiden kita tinggal tunjuk aja supaya mengalir gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan presiden sudah ada sertifikat, bisa diagunkan untuk ini kan gitu. Agunan ada, semua sertifikat sudah dikeluarkan. Itu kan untuk pinjem bank di situ. Nah, tinggal kelancarannya cabang itu. Sekarang ekonomi daerah itu kan gitu loh. Nah di situ, sini aja begini, kampung enak-enakan, udah panen sudah tiong-tiong, nanem, Sekarang panen tidurnya itu. ngorok, Ya. gitu. Apa yang di ini, gitu. Sudah terbiasa, ini kan dibikin kayaknya dibikin. Dengan tujuan Dengan tujuan supaya peminjaman itu keluar, Cina dimasukin. Nah itu. masuk. Intinya jelek juga pala ya. Lah itu aja sih. Buktinya masyarakat warga itu ngeluh. Kalau nggak ngeluh ya berarti kan udah merdeka. Ini kalau ini kan bener-bener ngeluh. Bener mantan biarawati dari Cina itu yang masuk Islam itu Pak. Kata dia kan ngomongnya begini, nanti kata baginda Nabi, nanti umatku akan mengikuti dia dengan sehasta demi sehasta. Contohnya kita mau ngasih makan umpan ayam pakai beras, itu contohnya seperti itu. Cukup pakai beras ditabur, dengan sendirinya ayam kan duk matokin. Nah kalau udah makan ayam itu mau kita digorok kayak, mau dibuang kayak, terserah kita yang ngasih umpan. Oh, artinya peminjaman itu adalah Nah, umpannya di situ. gitu ya. Itu kata baginda Nabi. Sehasta demi sehasta umatku akan mengikuti dia. Ya, kalau memang gini, kalau COVID itu udah pasti ya nyesyarakan. Tadi kan semuanya ini kan semuanya itu pemimpin yang awalnya kan gitu, chaos kan gitu. Jadi kan disitulah jadi kan sampai tempat ibadah ditutup itu kan sangat luar biasa. Dulu Pak, sekarang kan dibuka. Ini kan awalnya di situ. Soal sekarang dibuka ini kan awalnya di situ. Banyak yang komplain. Misalnya Kira-kira nggak seperti sepantasnya. itu. Orang kalau mau mati, Tuh. di dalam mati, di luar pun mati. Ya itu tadi. Jangan sampai nutup. Ya mending semua keluar lah. ibadah. Nah, keluar itu kan namanya itu tadi namanya usaha. Kalau agama kan kita kan menjadah wajadah kita dituntut untuk usaha keras. Kan gitu. Akhirnya ilmunya keluar. Eh, Tadi ayat cuma itu doang apalnya. Enggak. Bentuk itu aduk doang itu. Aku juga nggak tahu itu ayat yang mana. Kesampaian kan belum di ini Pak, belum ke profesor-profesor, ke ahli-ahli tim medis melalui mikroskop kan sampean belum ditunjukkan. Ini loh gitu. Memang ada COVID gitu kan. itu dunia itu. Jadi dunia itu jelas dengan petunjuk-petunjuk udah kita ikut-ikutan sewot aja, istilahnya tegang gitu loh awalnya gitu loh. Jadi akhirnya Jokowi itu udah memutuskan yang klise kelilingnya itu yang kurang benar gitu. Ya kita bukan bela Jokowi, tapi kalau begini Jokowi suruh ganti aja sekarang kan gitu aja. Nah, saya cocok Pak. Cocok. Cocok. Hmm. Iya. Karena kan apa? Yang jelas kan memang kenyataannya semuanya pada seperti ini, lapar. Kita merdeka semacam apa? Setengah tiang.
gitu, air bayar, listrik bayar. Tapi selama ini saya mengkaji Pak, masyarakat Indonesia itu sebetulnya itu nggak mau ngempeng. Intinya di situ. Kalau ini kan dipaksa suruh ngempeng gitu loh. Disuruh ngempeng dipaksa sama pemerintah itu. Kalau dari zaman dulu itu gampangnya rakyat Indonesia itu mau berjuang itu. Ngempeng itu apa bahasa Indonesianya? Ya ngempeng dalam arti kayak kita masih numpang ke orang tua. Maaf nih. Iya. Itu namanya ngempeng. Ya. Nggak mau berdikari sendiri, nggak mau gamanya kita mandiri sendiri. Sebenarnya masyarakat Indonesia itu dari dulu ini mau berjuang. Bukannya dikasih beras 10 kilo, kamu diem di rumah ya. Nah, contoh, kita dikasih sembako 10 liter dalam jangka untuk sekian hari. Nah, kita nggak bisa keluar. Mau kerja apa? Itu kan cuma 2 minggu. Nah, kemarin. itu sepertinya kayak gini. Pemerintah itu sayang sama kita. Iya sayang sama kita, tapi jangan kayak gini dong ditutupin semua. Akhirnya imbasnya kemana-mana. Bukan 1, 2, 3 orang, jutaan. Kalau bagi ente sendiri sebagai pemborong, pengaruhnya gimana, Bang? Kalau untuk seperti masalah COVID, ya jujur seperti saya bilang sama Bapak, saya itu nggak percaya. Alhamdulillah dari dulu, prinsip saya gini, di luar mati, di dalam mati. Berpengaruh nggak sama pekerjaan ente? Enggak berpengaruh. Sama sekali saya no problem untuk masalah COVID. Nggak ada pengaruh. Berarti masih job masih lancar-lancar aja. Masih lancar, alhamdulillah sampai sekarang. Lillahi ta'ala. Kalau bagi dunia maklar, Pak, bagaimana nih? Menghambat nggak? Nggak menghambat lagi, modar, les mati. Mati ya. Bos-bos pada nggak ada duit. Bukan nggak ada duit, duit itu ada jelas. Jadi cash flow dia nggak jalan. Karena kan banyak dikurangin 50%. Satu contoh, DKI aja plat merah aja tunjangan apa dikasih 50%. Biasanya 100% dikurangin. Itu kan itu aja sih. Kalau harga Mang, harga bahan bangunan naik nggak? Jujur kemarin saya ngerjain di Tanah Abang. Karena apa ya? Saya juga kaget. Biasa kita di daerah Sunter dalam arti kita beli semen yang ukuran 50 kilo. Itu paling mentok berapa? 55 ribu. Nah, setelah saya nerjang di daerah Tanah Abang, itu harganya berapa? 65. Satu sak itu dia ngambil keuntungan 10.000. Itu orang Cina loh. Sampai saya itu komplain. Cik, kalau model kayak gini, wah bisa ngurangi pelanggan. Dia jawab apa? Kalau butuh siapa yang butuh? Tuh. Jadi, makanya emang saya yang butuh. Tapi berarti kontrol pemerintah nggak ada dalam. Nggak ada kalau caranya kayak gitu. Masa satu sak 10.000? Nah kita kerjaan borongan berapa? Habis buat material doang dong. Iya. Ya kan? Iya. 10.000 kali. Nah kita membutuhkan misalkan 10 sak. Udah kelihatan 100.000. Udah cukup ini tolong dibacain. Baca yang keras, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haja, hari ini jam 7:30 ditunggu kehadirannya di rumah sakit di rumah Dr. T.A. Kahar SHCIP MM, alamat Jalan Balai Rakyat 2 nomor 21 RT 01 RT 010 RW 007 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Beliau advokat wakil ketua PP Polri untuk dibicarakan teknis pembayaran tanah Cakung 5,1 hektar dan komitmen V karena sangat penting kehadirannya. Oke, thank you. Nah, saya nggak ngerti ini. Itu dari mana? Ini dari Roni. Itu buktinya masa-masa Covid transaksi masih ada harapan tuh, Pak. Ya harapan tipis lah. Namanya kita tadi kan manjadah wajadah. Berusaha gitu. Kita kan berusaha keras. Intinya ada COVID ini, Gitu. semuanya itu terbengkalai. Itu menurut saya terbengkalai semua. Mengurangi segala-galanya. Sebuah contoh, Mas Asep, ini tetangga kita. Ya. Dia mau jual rumah, ya kan? Karena dia butuh dana. Nah, sang pembelinya itu ngomong, aduh, boro-boro bisa buat beli rumah. Ada sih dana, tapi buat makan aja dah dulu. Karena apalagi musim COVID begini. Nah, yang dibutuhkan apa?
perut dulu kan. Itu. Jadi gimana nih rakyat Indonesia itu bisa berkembang? Akhirnya tersendat, si asap gak bisa jalan, sang pembeli rumah pun gak bisa jalan karena mikirin perut dulu. Itu. Nah, imbasnya ke kita-kita. Aturan di rumah gampangnya mau dikerjain kayak kita tukang-tukang. Tersendat dong, gigit jari hanya ngandelin sembako dari pemerintah. Menurut ente masuk akal kagak? Dengan sendirinya ini rakyat dibunuh berlahan-lahan. Makanya ayo kita semangat juang. Berontak ini yang gini-gini berontak. Kalau kayak gini anak cucu kita mau makan apa? Selamanya miskin terus dong. Kalau Bu, menurut jangan saya, ketawa, Bu. menurut saya pemerintah dari awal udah babak belur mang ketambahan Covid Itu aja. salah sendiri. Kalau pemerintah itu istilahnya dalam arti bisa mengatasi semuanya. Salah pemerintah sendiri. Kenapa nggak Prabowo yang jadi? Oh gitu. Coba kalau Prabowo yang jadi. Misalkan Prabowo yang jadi, visi misinya Prabowo itu apa? Rakyat harus makmur. Kan begitu. Kalau dia nggak cocok, demo lagi, turunin Prabowo. Jokowi juga begitu. Nah, kalau Jokowi kan kagak, nggak sampai segitunya. Ngomong gitu juga. Nggak segitunya. Janji. Ini kartu ya, ini kartu. Dia solusi. mengenal kartu. Sampai itu saya ngeliat di Facebook tuh ya. Sampai jas itu isinya kartu semua. Ya jujur saya ngomong apa adanya. Saya juga nggak kenal sama Prabowo, saya juga nggak kenal sama Jokowi. Tapi kalau pada kenyataannya kayak gini, keimbas ke rakyat kemana-mana, ya mau gimana? Ujung-ujungnya ngeluh. Kasihan anak istri kita tuh kasihan, suami nganggur. Nah kita kan dituntut punya kewajiban untuk nyari nafkah. Kalau pada kenyataannya kayak gitu, Gini. iya gini. Gitu. Mau apa coba? Perut harus diisi. Giliran sakit masuk puskesmas atau masuk rumah sakit BPJS dipersulit. Ya dengan perlahan-lahan nih rakyat lagi mau dibunuh gitu loh. Cuman apakah saya harus berpikiran jelek ke pemerintah? Kan nggak mungkin. Jelek-jelek juga pemerintahan kita. Yang saya inginkan tolong dirubah. Siapa lagi kalau bukan yang merubah kita? Dengan sistem seperti kayak gini tolong dirubah. Apa yang berubah? Dalam arti sistem politiknya lah. Sistem kebijakan ekonominya gitu maksudnya. Bisa masuk gitu, bahkan masuk. Dari politik, kebijakan, ekonominya, semuanya itu harus dirubah. Jangan seperti kayak gini. Nah contoh kemarin ini lagi trending nih Menteri Agama nih, lagi rame di dunia internet atau televisi. Sama bentrok sama MUI itu bentrok. Ya tentang apa? Ya istilahnya lagi rame aja lah, nggak mau saya ceritakan di sini. Oh gitu ya. Lagi rame. Salah kaprah kalau kayak gini. Kayak kemarin Indonesia nggak kayak gini-gini amat toh. Ini kayaknya mengerikan sekali nih bakal kedepannya gini. Bener, mengerikan kalau kita telusuri secara mendalam. John. Ngeri. Makanya kalau kita nggak ngerti sekarang itu nggak ngerti lah. Setengah kiamat ini. Mereka gitu kan. Ya, itulah cerita rakyat mengenai COVID-19.